Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa asin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wabadu, ibu-ibu dan bapak-bapak peserta kajian hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sambung lagi ngaji kita. Namun sebelum kita masuk ke materi pengajian, mari sama-sama kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar sama raditu billahi robba, dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, kita masuk ke ini ilmu hadisnya, tinggal praktek lihat atau review hasil tulisan Bapak dan Ibu sekalian. Udah yang nambah belum Mas Agus? Belum ada yang nambah. Hah? Iya, yang arba'in. Iya. Udah selesai. Ya. Udah selesai, Ustaz. Udah. Perbaikan sudah. Ya. Kalau sudah perbaikan, kita coba bikinin e-booknya aja. Ntar dibikinin versi e-booknya, sekalipun ya tentu nanti kesalahannya diperbaiki. Jangan dipublish dulu, akan tapi disempurnakan lagi. Nanti mungkin sambil nunggu teman-teman yang masih on the way, kita akan kasih lihat. Ini di teman-teman PKH sudah selesai ya, tapi belum rampung betul. Sudah bikin website yang namanya Warung Ustadz, itu sudah jadi. Dan itu mau belajar, kita mau menikmati. Kan ada dua, imma kita mendapatkan manfaat buat pribadi, atau kita mau belajar dari mereka. Kan bisa tuh, bisa. Jadi ustadz kan ternyata juga nggak perlu punya panggung seperti ini atau punya mimbar seperti di masjid. Nanti ada warung ustadz, ada warung ulama. Ada, kita bilang sih ngaji bareng ulama dunia. Pas di ngaji bareng ulama dunia itu banyak banget ulama yang bikin pengajian model kayak gini nih Pak. Ada yang audiennya nggak pakai, ceramah sendiri, akhirnya di-upload. Nah saya kepengen ini latihan, saya paham betul ini bukan kelas
pelatihan mubalik atau pelatihan dai, enggak. Akan tapi kan enggak salah kalau kita menjadi yang menyebarkan ajaran agama kita. Enggak salah. Nah, enggak salah antum umpamanya antum backgroundnya apa, Ustaz? Sastra. Ya, pakai bahasa sastra yang indah nyampaikan satu hadis. Satu hadis yang kita kupas di sini disampaikan dalam waktu 7 menit dan banyak kelas Aid Kordowi, panggilannya Aid Al-Korni, yang latahzan tuh, itu kan ustadznya udah ngetop banget kan, kelas dunia itu udah kelas dunia, tapi banyak banget. Saya punya file yang numpuk, filenya nama programnya An-Nabaul Azim, itu hanya paling banyak 7 menit, betul-betul kultum. Beliau nyeritain apa, kultum 7 menit sudah selesai. Ada yang 6.50, 6.53, begitulah kira-kira. Nah, kalau ini kita mau pakai, alangkah baiknya kalau umpamanya kita menyampaikan satu hadis tertentu dengan bahasa kita, dan kita pilih hadisnya yang mana kira-kira kita bisa sampaikan, sudah cocok umpamanya dengan kitanya, kita sampaikan 7 menit, diupload di internet, diupload di YouTube. Nah, ini kan kita berarti sudah mengamalkan balighu anni walau ayah. Wah, kelakuan saya masih kayak begini, justru karena masih beginilah ntar jadi berubah. Jangan-jangan ntar pas lagi di mall ketemu ini yang ada di YouTube ya. Iya. Ini pengaruh ya. Saya buka email saya kan di Yahoo ya, yahoo.com. Itu saya buka Yahoo kan depannya ada berita tuh. Sebelum kita masuk ke email, dia ada berita. Ada berita, salah satu dari berita, cewek berjilbab, suaranya bagus banget, udah kelas dunia katanya gitu. Yang namanya Fatin Sidki, siapa? Lubis ya? Sidkia Lubis. Fatin Sidkia Lubis. Pakai jilbab, 16 tahun, masih SMA. Akhirnya saya penasaran, saya klik. Saya dengerin, emang suaranya bagus, dan saya analisa, cari di searching di Fatin, ada mungkin 4 atau 5 YouTube ya, isinya Fatin. Ternyata angkanya 300.000, 200.000, ada yang totalnya udah 500.000 lebih. Mungkin sehari ini itu udah 3 hari 4 hari yang lalu. Hari ini mungkin udah 1 juta kali. Wallahu alam, 1 juta orang yang sudah ngelihat, dan itu kemunculan pertama kali. Kemunculan pertama kali di media dan diupload di YouTube, dan yang nonton udah 1 juta orang. Nah, nggak salah kalau antum yang muncul, yang ditonton baru seminggu udah 1 juta orang. Bedanya yang itu nyanyi, yang kita ceramah. Di pengantar warung Ustadz saya bilang bahwa YouTube itu apa aja ada. Mau yang cakep ada, mau yang ancur-ancuran ada. Nah, sekarang kita bisa gak memilahnya? Nah, warung Ustadz itu adalah media untuk memilah. Datanya semuanya ada di YouTube. Nah, nggak salah juga nanti ada warung, nggak tahu dah, Ustadz pemula. Ustadz atau sharing dakwah mungkin ya, judulnya yang lagi halus lagi, sharing dakwah, share dakwah. Nah, share dakwah itu adalah bagi para pemula, disediakan kolom untuk pemula untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, nanti ibu-ibu mau ngerekamannya di rumah silahkan. Mau di sini ya tinggal garis tarik doang tuh, tinggal geser-geser doang. Backgroundnya mana? Nyampaikan 7 menit. 7 menit, ayat campur hadis boleh, ayat doang boleh, hadis doang juga boleh. Nah, nanti di warung Ustadz juga ada Mario Teguh. Tapi kolomnya kolom motivator ya, motivator.
Itu juga 7 menit Pak. 7 menit bicara soal ikhlas, 7 menit soal bicara kesuksesan. Nah, kalau kita nanti yang melihat acara kita itu bisa sampai 1000 orang, berarti kan kita udah nyampaikan kebaikan kepada 1000 orang. Kita nawaitunya dakwah aja. Nah, tapi tentu nanti kan merasa, wah udah pede belum? Udah pede, upload. Belum pede, tahan. Tahan dulu kalau belum pede. Termasuk buat yang suka ngupload. Yang suka ngupload juga suruh ceramah juga dia 1-2 ayat. Ceramah mudah-mudahan aja jadi bisa. Paling enggak kita nyeramahin diri sendiri. Ya, bisa Pak ya? 7 menit doang. Iya. Nanti kan kita jadi tahu ya. Oh, kesalahan kita masih kayak begini, kekurangan kita masih kayak begini. Oke. The first time sih salah dikit atau jelek nggak apa-apa. Tapi kedua, ketiganya kan akan semakin baik, Pak. Dan ini lebih gampang daripada arba'in, lebih daripada bikin buku. Bikin buku udah berapa setengah tahun kita nih belum pada selesai. Ini 7 menit lah. Nyampein hikmah atau nyampein 1 ayat dengan kupasan sedikit. Boleh jadi, mohon maaf ya, kalau dengerin Ustadz Yusuf, dalilnya adalah ceritanya dia atau ceritanya orang. Kalau saya baca ini Dr. Al-Qarni itu, dalilnya kitab, kisah sahabat, kisah ini yang pakai baca kitab. Ustadz Yusuf kan kapan pakai baca kitab? Pakai jadi kejadian, si Sapi'i lah, si Anu lah jadi kasusnya ya. Tukang cendol depan rumahnya lah, tukang ayam bubur ayam di kampung Ketapang lah. Tapi jadi gitu. Jadi. Dan nggak salah kan? Nggak salah kalau misalnya contohnya itu adalah sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita lihat dan itu kita jadikan bahan untuk watawasau bil haqi watawasau bis sabri. Saya biar jadi ustadz terkenal, enggak usah nawaitunya nggak usah itu. Nawaitunya adalah balighu anni walau ayah. Nawaitunya bukan komersil, bukan supaya ngetop, tapi tabligh. Nah nanti kalau mau begitu datangnya jangan asar Pak, datangnya habis zuhur kan teman-teman bisa ngambil nih. 7 menit 1 episode, nggak usah lebih dari 7 menit Pak. Nah contohnya nanti buka yang namanya Aid Al-Qarni ya, Aid Al-Qarni yang bukunya La Tahzan itu. Back to PR-nya kita, ilmu hadisnya kita kesituin aja. Jadi ntar selama perjalanan pulang, hadisnya apaan yang tadi saya baca, saya coba sampaikan. Saya ngambilnya dari sisi apa gitu. Yang marketing, yang pedagang ngambilnya dari sisi dagangnya, yang udah kakek-kakek ngambil dari cucu-cucunya. Ya, silahkan aja kan itu bisa berlaku universal. Terus Riyadhus Shalihinnya kita udah sampai hadis ke berapa Ustaz? 89. Ya. Babnya bab al-mubadarah ila khairat ya. Ya kita review sedikit. Kita ingetin ketika kita mau belajar istiqomah, gimana cara mempertahankan keistiqomahan kita. Teorinya Imam Nawawi, ini jelas berdasarkan hadis.
untuk mempertahankan keistiqomahan adalah tafakur. Bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kenapa saya nggak berusaha? Ntar Allah yang bakal nolong, Allah yang ngasih jalan. Nggak laku-laku karena ada yang kurang dari kita. Kurangnya apa? Kurangnya mungkin kurang melibatkan Allah. Kenapa kita nggak tarik ke sono? Tarik ke sono, kita bilang sama Allah, ya Allah, saya udah berusaha bikin ginian. Teorinya saya udah cari, marketingnya saya coba udah ini, tapi kok belum laku-laku ya Allah ya. Ini jalannya kayak gimana? Tolong tunjuki jalan supaya usaha saya ini lebih berhasil lagi. Ntar Allah ketika itu doa kita mustajab, doa kita dikabulkan oleh Allah, Allah yang buka pintunya. Pintunya apakah ada orang borong atau ada turis asing datang ke situ? Orang dari Arab ya, datang nyobain, ternyata enak Pak, enak langsung dah bawa pulang. Berapa banyak kita lagi jalan ke kampung, entah ke Bogor, entah ke Sukabumi, entah kemana, di kampung mana, kita makan di situ, ternyata enak Pak, ternyata enak. Apa yang kita lakukan? Kita borong tuh, buat oleh-oleh. Dan nggak mustahil kan nanti jadi pintu ya. Jadi pintu usaha, udah kamu jualannya tempat saya aja dah. Saya bukain tokonya, kita kerjasama. Nah, siapa yang mendatangkan orang itu untuk nyicipin makanan kita? Ya ini yang harus kita cari. Kita minta kepada Allah untuk mendatangkan orang yang mau mencicipi makanan kita yang kita jual. Baik, ini istiqomah ke tafakur. Nah, habis tafakur, langkahnya apa? Langkahnya segera action. Lakukan apaan? Lakukan kebaikan. Kapan kita melakukan kebaikan itu? Ya jangan pakai besok. Akan tapi mulainya hari ini. Mulainya sesegera mungkin. Jangan menundanya sampai ntar habis lebaran atau habis tahun baru. Habis naik pangkat, habis pindah rumah, itu biasanya kelupaan Pak. Biasanya kelupaan. Baik. Nah, kita masuk ke hadis yang terakhir kita baca. Hadis yang pertama atau hadis yang ke
Sekarang yang ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil muttasili ila Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi qala an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud ara'aita in kutiltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta kutila muttafaqun alaih. Ini bukti dari orang yang segera melakukan kebaikannya. Ceritanya nih Jabir yang cerita, ada seorang sahabat Nabi waktu perang Uhud ketemu Nabi nanya gini, ara'aita in kutiltu fa aina ana, kalau umpamanya saya ikut perang Uhud nih terus saya meninggal, saya terbunuh ya. Kalau perang itu kan kalau nggak membunuh ya dibunuh. Kalau saya mati dibunuh, di mana saya? Kata Rasulullah, surga. Tempat kamu di surga. Nggak pakai mikir Pak, nggak pakai pulang dulu bawa tamernya, pulang dulu nggak pakai izin dulu sama istrinya, sama keluarganya, langsung dia ikut perang Uhud cuma sehari Pak ya, bukan lama. Perangnya cuma 1 hari. Perang ternyata terbunuh. Di mana tempatnya? Surga. Kan gitu. Jadi kalau kita udah kepengen nih dapat inspirasi pengen melakukan ini yang kebaikan ya, jangan tunda besok lagi. Tapi tangkep itu. Kalau buat orang-orang yang kayak saya, inspirasi nulis gitu. Apa yang saya lakukan, tulis dulu tuh. Akibatnya nggak selesai-selesai. Ide banyak tapi nggak selesai karena mungkin yang bantu ini kurang. Tapi ketangkep tuh. Ini ide warung Ustadz baru tuh Mas ya. Warung Ustadz akhirnya dari warung Ustadz berkembang menjadi ngaji bareng ulama. Berkembang lagi jadi jendela dunia. Tanggapan orang positif banget. Warung Ustadz itu, ini data Pak Kinta ini punya 2 data. Kalau data di Google resmi itu baru 300 orang per hari. Kalau yang data yang minggu yang lain itu udah 10.000. Waktu hari Minggu itu 10.000, minggu keduanya udah 16.000. Ini nggak tahu datanya yang itu kan tinggal ngelihat doang ya. Apakah yang 10.000 itu ngekliknya, yang 300 itu orangnya, wallahu alam. Itu segitu yang buka. Nah kalau umpamanya dia ngelihat yang ceramah siapa di warung Ustadz, ternyata Kiai Zainuddin MZ, Ustadz Yusuf, Ustadz Arifin. Waalaikumsalam, silakan. Terus Lutfinya dapat apaan? Agus Salimnya dapat apaan? Herunya dapat apaan? Dapat bikininnya Pak. Dapat bikininnya kan masuk mandalla ala khairin. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dapatnya apaan? Ya dapatnya menunjukin. Maka semua orang yang nonton Ustadz Yusuf atau Ustadz Arifin melalui situs saya, situs warung Ustadz, saya dapat, teman-teman di sini pada dapat nih. Kan enak tuh Pak, yang ceramah orang yang dapat pahala kita. Tapi beliau juga dapat pahala ya. Beliau dapat pahala tanpa mengurangi jatah masing-masing. Berapa persennya urusan Allah lah, persentasenya urusan Allah. Tapi kita jadi dapat. Dan ketika itu, ini jujur aja nih Pak Heru saksinya, mungkin 3 hari atau berapa hari Pak, nggak lepas dari download. Saya punya nih sekarang nih, antum mau minta 1000 file ceramah ulama dunia, ada nih di laptop saya tuh, ada di PC. 1000 ceramah ulama dunia dan 1000 ceramah ulama Indonesia. Insya Allah sekarang nih kalau dibuka ada. Artinya apa? Nggak pakai nunda besok. Ada yang saya nunda besok, nyuci mobil nunda mulu. Itu nunda mulu, akhirnya mobil saya kotor lagi. Tapi yang kayak gini saya nggak udah biarin dah, yang penting dalamnya masih bisa dipakai.
Ini kejelekan saya di situ, Pak. Nah, ini cerita orang Madinah ini kan dia nggak menunda. Di surga ngapain nunda lagi? Kenapa harus nunda? Pulang dulu ya. Pulang dulu, ntar kalau pulang dulu. Nah, apa bini bilang? Mas jangan ikut yang perang yang sekarang dah, perang yang besok aja ikut. Masuk surga gak dia, Pak? Wallahu a'lam. Kalau dia pulang, boleh jadi mertuanya nggak ngasih, ibunya nggak ngasih, atau bininya nggak ngasih. Ini nggak pakai pulang. Baik, ya yang itu. Nanti tinggal kebaikan apa? Kadang-kadang kan kebaikan itu datangnya langsung gitu, Ustaz ya. Datangnya kan nggak mesti kebaikan itu datangnya di masjid ya, nggak mesti. Kadang-kadang datangnya kita lagi gelantungan di busway atau di kereta api, ada inspirasi. Nah, tangkapnya kayak gimana? Harus segera tangkap dan harus segera action, biar nggak hilang. Baik, yang keempat, di close, dikecilin. Ya. Nah, kita tarik ke tugas yang tadi. Nah, kira-kira ini bisa diceramain 7 menit gak, San? Kalau anak TK, kan apalannya la taqdab walakal jannah, la taqdab walakal jannah. Kan anak-anak TK kita tuh udah apal tuh la taqdab walakal jannah. Kita ini nih, apa hadisnya Rasulullah? Fil jannah, udah. Kisahnya kan kita bisa ambil ya, bisa ambil pakai bahasa Indonesia. Hadis yang Rasulullah ucapkan kan cuma satu, Pak. Fil jannah doang. Yang lainnya ara'aita in kutiltu, itu kan bukan hadis Rasulullah, bukan perkataan Rasulullah. Itu sebab Rasulullah bilang fil jannah. Karena Rasulullah ditanya, di mana aku kalau aku terbunuh dalam perang Uhud ini? Jawab Rasulullah fil jannah. Yang selanjutnya ternyata itu bukan sabda Rasulullah, itu ceritanya Jabir. Ceritanya Jabir, ternyata orang yang tadi nanya kayak gitu, salah satu dari orang yang gugur di medan Uhud. Termasuk 70 orang ya yang gugur di medan Uhud. Baik. Di hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus shadaqati a'zamu ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'malul ghina wala tumhil hatta iza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Kita gedein sedikit biar kelihatan. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam Nawawi al-hulqum artinya kerongkongan ya, jalannya napas, kerongkongan. Wal mari'u artinya majrat ta'am wa syarab, jalannya makanan dan minuman. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa seseorang datang kepada Rasulullah, nanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Kamu bersedekah dalam kondisi kamu sahihun syahiyun." Kamu sehat walafiat dan seger, bahasa kita seger buger, tahsal fakir, takut lagi kondisi takut miskin, takut miskin dan ngarep jadi orang kaya. Terus jangan tunda sampai napas itu udah di kerongkongan atau nyawa udah di ujung tanduk.
Terus kalau udah nyawa di ujung tanduk atau napas sudah dikurang, kurang duit. Ntar saya malah tambah duit. Yakin atau enggak? Kalau nggak yakin nggak berani Pak, orang berani sedekah. Orang yang keyakinannya kurang, jangan-jangan termasuk kita, adalah yang orang sedekahnya belum nggak berani. Jangan-jangan termasuk kita. Saya suka